Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, ada sebuah taman hijau yang damai. Di sanalah kerajaan milik Jenderal Jambul. Jenderal Jambul bukanlah tentara gagah berani. Dia adalah seekor merpati jantan dengan ciri khas sejumput bulu putih unik di kepalanya yang mirip jambul. Dia pemimpin kawanan merpati di area patung pahlawan. Di bawah kepemimpinannya, kawanan itu hidup teratur, tahu jam berapa tukang roti membuang remah, dan tahu mana bangku taman yang paling strategis. Tapi yang terpenting, Jenderal Jambul memiliki ingatan setajam silet. Suatu siang yang cerah, datanglah Budi. Budi adalah seorang eksekutif muda yang selalu merasa dirinya paling penting. Setelannya licin, sepatunya mengkilap, dan di tangannya ada kreson mahal berisi keju lem. Budi duduk di bangku kekuasaan Jenderal Jambul. Si jenderal dengan sopan santun ala burung mendarat di dekat kaki Budi. Dia memiringkan kepalanya, menatap Budi dengan mata monik-monik Mia, dan mengeluarkan suara keruuk yang pelan. Itu adalah bahasa merpati untuk permisi, Tuan yang nicis. Bolehkah saya meminta remah kecil dari roti lezat itu? Tapi Budi sedang bad mood. Dia menatap jijik ke arah si jenderal. Hush, pergi sana, bentak Budi. Tidak cukup hanya membentak, Budi melakukan hal yang tak termaafkan. Dia sengaja menendang sedikit pasir ke arah si jenderal. Lalu, dengan tawa mengejek, Budi meremas sisa kreisonnya menjadi bola padat dan melemparkannya ke tong sampah. Memastikan tidak ada burung yang bisa menikmatinya. Dasar tikus bersayap, gumam Budi sambil berlalu. Budi tidak sadar, dia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya di taman itu. Jenderal Jambul terbang ke atas bahu patung pahlawan. Dia menatap punggung Budi yang menjauh. Dia merekam wajah tirus Budi, rambut klimisnya, dan setelan abu-abanya ke dalam memori jangka panjangnya. Operasi balas dendam dimulai, batin si jenderal. Seminggu berlalu. Budi sudah lupa sama sekali dengan kejadian di taman. Hari itu adalah hari penting. Budi akan presentasi di depan klien besar. Dia memakai setelan jas terbaiknya yang berwarna krem terang. Dia berjalan melewati taman untuk memotong jalan menuju kantornya. Di atas pohon beringin, Jenderal Jambul melihat targetnya. Wajah itu dia tak mungkin salah. Dengan satu anggukan kepala, dia memberi kode pada pasukannya. 3 merpati, bomber terbaik di kawanan itu, bersiap. Saat Budi tepat di bawah pohon, Pelukas plat. Budi menjerit tertahan. Tepat di bahu jas krem mahalnya, mendaratlah hadiah putih kehijauan dari langit. Budi panik mencoba membersihkannya dengan tisu, yang malah membuatnya makin berantakan. Dia mendongak ke atas dan bersumpah dia melihat seekor merpati berjambul putih menatapnya dengan tatapan puas. Budi, terlambat. Kliennya menatap aneh noda di bahunya. Presentasinya kacau, tapi itu baru permulaan. Setiap kali Budi lewat taman, kesialan menimpanya. Saat dia sedang makan siang dengan gebetannya di bangku taman, sekawanan merpati tiba-tiba melakukan manuver terbang rendah. Sus tepat di atas kepalanya, membuat Budi kaget dan menumpahkan es kopi ke celananya sendiri. Gebetannya ilfil dan pulang duluan. Budi mulai merasa taman itu dikutuk. Puncaknya terjadi sebulan kemudian. Budi sedang terburu-buru, berlari melintasi taman sambil menelepon. Tiba-tiba, tring! Kunci apartemen dan kartu akses kantornya jatuh dari saku celananya, meluncur tepat ke area di depan patung pahlawan. Budi berbalik hendak mengambilnya, tapi di sana mengelilingi kuncinya telah berdiri 50 ekor merpati. Di tengah-tengah, berdiri di atas kartu akses kantor Budi,
adalah Jenderal Jambul. Minggir, hush, itu kunciku, teriak Budi, mencoba mengusir mereka seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Mereka tidak terbang. Mereka membusungkan dada, mengembangkan bulu leher, dan menatap Budi dengan berani. Mereka membentuk barikade hidup. Setiap kali Budi maju selangkah, mereka mengepakkan sayap dengan agresif, siap mematuk sepatu mengkilapnya. Budi, si eksekutif gagah, dikepung oleh sekawanan tikus bersayap. Dia frustrasi dan malu. Seorang kakek penjual koran yang sedari tadi memperhatikan kejadian itu tertawa kecil. Percuma nak, kata si kakek. Kamu pasti pernah berbuat jahat sama si Jambul itu ya? Budi menoleh, bingung. Apa maksud kakek? Mereka cuma burung bodoh. Si kakek menggeleng. Mereka tidak bodoh. Merpati di taman ini mengenali wajah. Mereka ingat siapa yang memberi makan. Dan mereka sangat ingat siapa yang jahat pada mereka. Kamu sudah ditandai nak. Budi terdiam. Ingatannya kembali ke sebulan lalu. Krosan, kehu, tendangan pasir, ejekan tikus bersayap. Wajah Budi memerah karena malu. Dia sadar dia telah bersikap sombong pada makhluk yang dia anggap lemah. Budi mundur perlahan. Dia berlari ke toko kelontong terdekat. 10 menit kemudian Budi kembali. Dia tidak berlari, dia berjalan pelan, menundukkan kepalanya sebagai tanda damai. Di tangannya bukan lagi sampah, melainkan sebungkus besar jagung kering kualitas terbaik, bukan remah roti murah. Budi berlutut pelan di dekat barikade merpati. Dia membuka bungkus jagung itu dan menaburkannya dengan hati-hati dalam tumpukan besar di dekat kaki Jenderal Jambul. Maafkan aku, bisik Budi tulus pada si burung. Aku janji gak akan sombong lagi. Budi mundur 10 langkah dan menunggu. Jenderal Jambul menatap Budi, lalu menatap tumpukan jagung emas itu. Dia memiringkan kepalanya, mempertimbangkan ketulusan di wajah manusia itu. Akhirnya, Jenderal Jambul memberi kode suara pendek kruk. Barikade bubar. Pasukan merpati dengan gembira menyerbu pesta jagung itu. Jenderal Jambul, sebelum bergabung dengan pasukannya, menggunakan paruhnya untuk mendorong kunci dan kartu akses Budi keluar dari kerumunan. Budi mengambil kuncinya dengan lega. Dia tersenyum kecil melihat kawanan itu makan. Sejak hari itu, Budi selalu menyisihkan sedikit uang jajannya untuk membeli jagung. Dan sejak hari itu juga, jas Budi selalu bersih saat melewati taman kota.